Jadi kalau laki-laki, terutama yang bujang, tak ada masalah dia tidur dekat masjid. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan hal yang seperti itu. Bukan Ibnu Umar saja, Abu Hurairah 8 tahun tidurnya di masjid selama menjadi ahli sufah. 8 tahun lamanya Abu Hurairah tidur di masjid. Di lain riwayat lagi, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah falam yajid aliyan fil baiti faqala aina ibnu ammika qalat kana baini wa bainahu syai'un faghadibani fakhraja falam yaqil indi faqala Rasulullah li insanin unzur aina huwa fajaa faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqidun fajaa Rasulullah wa huwa muttaji'un qad saqata ridauhu an shiqqihi wa asabahu turabun faja'ala Rasulullah yamsahuhu anhu wa yaqulu qum abaturab qum abaturab. Rasulullah suatu ketika datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha, anak kesayangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu Ali tak ada di rumah. Nabi pun bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Kemana putra pamanmu? Kemana suami kamu? Kemana Ali?" Fatimah menjawab, "Aku dengan dia lagi terjadi sesuatu, ada masalah. Aku lagi berkelahi dengan dia. Sehingga dia marah kepada saya." Kata Fatimah, sehingga Sayyidina Ali marah kepada saya. Lalu dia pergi dan tidak tidur siang di rumah waktu itu. Dia tidak tidur di rumah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada seorang, "Cari Sayyidina Ali, di mana dia? Cari Ali, di mana dia?" Maka orang itu setelah mencari-cari, ketemu, balik lagi kepada Nabi. "Ya Rasulullah," kata laki-laki itu, "dia ada di masjid sedang tidur." Maka Rasulullah pun datang kepada tempat yang Sayyidina Ali tidur di sana. Nabi datang. Pada waktu Nabi datang itu, Sayyidina Ali sedang berbaring. Kain selendangnya jatuh di sisinya sehingga tertutup debu. Maka Rasulullah pun membersihkan seraya mengatakan, "Wahai Abu Turab, wahai bapak debu, wahai bapak debu, bangunlah." Jadi Sayyidina Ali ini dapat gelar dari Nabi Abu Turab, bapaknya debu. Sebabnya karena dia tidur, debu dah banyak dekat tubuhnya, karena selendangnya sudah leset ke sebelah untuk jadikan selimut. Jadi dia tidurnya di masjid. Jadi kalau sudah berkeluarga, ada masalah, daripada tidur di hotel, lebih baik tidur dekat masjid. Jadi ini contoh yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi tidak marah. Nabi tidak marah kepada Sayyidina Ali ketika ada masalah itu. Barulah Sayyidina Ali beri nasihat, Fatimah pun diberi nasihat, sehingga mereka berbaikan kembali. Jadi ini boleh kita tidur di masjid walaupun sudah punya istri, kalau ada masalah-masalah. Tapi catatannya tidak boleh sering, ataupun gara-gara kita ingin meninggalkan istri tidurnya di masjid terus. Ini tak boleh juga. Kalaupun mau dilepaskan istrinya, lepaskan dengan baik. Jangan pula ditinggal-tinggal macam itu, terus siksa dia jadinya. Di lain riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu sab'ina min ashabis suffah ma minhum rajulun alaihi ridaun imma izarun wa imma kisaun qad rabatu fi a'naqihim faminha ma yablughu nisfas saqaini wa minha ma yablughul ka'bain fayajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratahu. Abu Hurairah mengatakan, sungguhnya aku pernah melihat sekitar 70 orang dari ashabus suffah, orang yang tinggal di emperan masjid Nabi. Al-Suffah ini, Suffah itu satu tempat yang sedikit ditinggikan di Masjid Nabawi. Jadi tidak rata semuanya di Masjid Nabawi, ada yang
sedikit ditinggikan. Pasnya itu di emperan Masjid Nabawi dulu. Jadi di tempat itulah sebanyak 70 orang yang dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidur di masjid. Tinggal di masjid, bukan hanya tidur saya, tinggal memang di masjid. Sebanyak 70 orang. Mereka tidak punya pekerjaan. Mereka kerjanya apa? Mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi, menunggu perintah Nabi, dan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjanya itu saja. Kalau bahasa kita sekarang bisa juga lah disamakan dengan santri. Kerjanya menimba ilmu saja dan memperjuangkan agama. Kapan saja diperintahkan oleh Nabi, siap. Dia pergi dakwah kemana saja dia siap. Orang yang senantiasa siap melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mematuhi apa yang menjadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 orang. Ahlu Sufah namanya. Orang yang tinggal di Sufah. Sufah itu satu tempat yang ditinggikan di Masjid Nabawi. Letaknya di emperan Masjid Nabawi. Karena dia tidak punya pekerjaan, maka diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki rida, memiliki selendang, memiliki selimut. Tak ada seorang pun punya selimut atau kain. Mereka juga tidak punya kain atau baju panjang. Yang mereka punya itu adalah, kalaupun mereka punya kain atau baju panjang ataupun selendang, mereka ikatkan dari leher mereka. Kalaupun dia punya kain, kain itulah yang menutupi dari bawah sampai ke pusatnya, diikatkan dekat leher. Di antara mereka ada yang kainnya sampai ke tengah betisnya, ada yang sampai ke mata kaki. Kemudian dia lipatkan dengan tangannya karena khawatir auratnya terlihat. Manakala seseorang itu tinggal di masjid, ini dia, perlu diperhatikan, dari hadis ini perlu diperhatikan untuk menjaga auratnya, sekalipun dalam keadaan tidur. Mentang-mentang tidur, terus bersegak kemana-mana, tidak. Tetap menjaga auratnya sekalipun dalam keadaan tidur. Maka ahli Sufah ini biasa dia kalau mau tidur diikatkan kainnya ke leher agar tidak terbuka di bawah pusatnya. Kemudian sebelah bawahnya pun diikat agar tidak terbuka auratnya. Laki-laki juga harus menjaga auratnya, wanita juga harus menjaga auratnya ketika tidur di masjid. Ini yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan nanti dalam hadis-hadis yang lain bisa memperkuat dan memperjelas tentang tidur di masjid. Ini diperbolehkan tidur di masjid. Yang tidak diperbolehkan itu mengotori masjid dengan alasan apapun. Mengotori masjid itu tidak diperkenankan. Di lain riwayat lagi diterangkan an Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an istimali sammai wal ihtibai fi thawbi wahidin wa yarfa'ar rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa huwa mustalqin 'ala zuhrihi. Nabi SAW telah mengabarkan bahwa Nabi SAW telah melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian. Memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam satu pakaian, itu dilarang. Main dia pakai jubah mau ya, karena sejuk atau karena sesuatu, tutup semuanya dari kepala sampai ke kakinya, ditutup dengan satu pakaian. Kemudian Nabi juga melarang duduk dengan meninggikan kedua lututnya ke dada dengan selembar pakaian. Kakinya itu ditekukkan sampai ke dada sini, dilipat kakinya sampai ke dada dengan satu pakaian. Pakaiannya itu dimasukkan. Kalau umpamanya saya contohkan lebih kurang seperti ini.